Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan ya kajian kita. Tadi terakhir kita sudah sampaikan bahwa ada seorang bertanya kepada Ibunda Aisyah, namanya Mu'adah Al-Adawiyah, bertanya, wahai Ibunda Aisyah, kapan saja Rasulullah berpuasa dari setiap bulan? Yang 3 hari itu, iya, dia puasa 3 hari dari setiap bulan. Tapi ditanya bulan-bulan apa saja? Ibunda Aisyah mengatakan dia tidak peduli, ya, syahr yasum. Penting tiap bulan ada dia berpuasa. Dia tidak hitung-hitungan. Oh, bulan ini tidak. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yakun yubali min syahr yasum. Dari bulan apa saja dia berpuasa, ya, dia selalu berpuasa 3 hari. Bisa saja dalam riwayat tadi 13, 14, 15 atau tidak ditentukan. Yang penting 3 hari dari setiap bulan itu sendiri. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita melihat pembahasan berikutnya, yaitu yahujju baitallahi al-haram. Dia seorang muslim yang sejati, itu poin yang ke-15 adalah dia melaksanakan haji ke Baitullah al-Haram. Ini adalah apa? Ini adalah poin yang ke-15. Ya, kita tahu bahwa seorang muslim, sebagaimana kita sampaikan di awal, al-muslimu ma'a rabbihi, ada poin-poin, ada hal-hal yang mesti dia kerjakan. Di antaranya adalah ini, yahujju baitallahil al-haram, dia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan, seolah-olah Dr. Ali Hashim ini menertibkan kajiannya ini dalam kitab Syakhsiyatul Muslim ini, membahas di awal ini sepertinya rukun Islam, begitu kan. Kita sudah bahas keimanan di awal, kemudian tentang salat, kemudian tentang zakat, kemudian tadi ini setelah ini kita sudah bahas sebelumnya ini, ya, tentang puasa. Ini sekarang yang ketiga, yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ya, tentu kita tahu inilah salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kelima yaitu al-hajju, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wal muslimul wa'i hadiya dinihi yada'u nasba 'ainaihi an yahujja baitallahi mata istata'a ila dzalika sabila. Seorang muslim yang peduli dan perhatian dia akan petunjuk agamanya. Dia peduli dengan petunjuk agamanya, dengan arahan agamanya. Yada'u nasba 'ainaihi, dia meletakkan di hadapannya selalu an yahujja baitallah mata istata'a ila dzalika sabila. Dia meletakkan di hadapannya ataupun dia selalu menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah mata istata'a ila dzalika sabila, kapan dia sanggup untuk melaksanakan hal demikian. Taulah kita bahwa memang orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah butuh modal, ya, butuh bekal. Oleh karena itu memang seorang muslim yang mungkin jauh, ya, dari Ka'bah sana, seperti kita di Indonesia ini kan jauh, dan tentu kita tahu membutuhkan waktu yang panjang, bahkan mungkin 10 sampai 9 jam, ya, 9 sampai 10 jam barangkali penerbangan ke Saudi Arabia. Mungkin jalur laut sudah jarang sekarang ini, tapi semuanya udah pesawat melalui udara. Tentu butuh modal lah, ya, ongkos untuk ke sana. Jadi ada biaya yang tidak sedikit, ya. Mungkin sekarang sampai 30-an, mungkin 35 ataupun 33 juta yang harus disiapkan oleh seorang muslim, itu baru ongkos, belum lagi yang lain-lain, ya. Tentu besar biayanya. Oleh karena itu, seorang muslim walaupun mungkin dia belum sanggup saat ini untuk melaksanakan ibadah haji itu, tetapi paling tidak dia sudah mewacanakan, sudah menginginkan, meniatkan, ya, untuk melaksanakan ibadah haji kapan saja dia sanggup untuk pergi ke sana. Wa qabla safarihi ila diyaril muqaddasah, dan sebelum perginya dia ke negeri yang suci itu, kita tahu tanah suci kan, kota Makkah dan kota Madinah, ya'kifu ala dirasatin ahkamil haji dirasatan mustafidatan. Dia mengkhususkan waktunya. Dia mengkhususkan waktunya untuk belajar, ya, hukum-hukum haji, ya, dengan mempelajari, ya, dengan mempelajari yang sangat dalam, ya, dengan pelajaran yang sangat dalam dan sangat paten. Nah, begitu. Jadi sebelum dia bersafar ke Makkah dan Madinah, ya, tentu untuk melaksanakan haji, terutama ke Makkah, ibadah haji atau umroh, ya, terutama haji, itu dia belajar betul dulu.
Ya'kifu itu artinya mengkhususkan waktunya untuk ala dirasatin ahkamil hajj, untuk mempelajari hukum-hukum haji, dirasatan mustafidatan, pelajaran yang sangat dalam. Ya, pelajaran yang sangat luas, yang mendalam dan luas. Jadi tidak hanya asal-asal, yang penting ikut manasik haji 2 atau 3 kali sudah cukup, tidak. Dia belajar memang. Ya mungkin dia manggil guru, waktu mungkin dia duduk di majelis ilmu, ya di halaqah ilmu, agar benar-benar bagaimana dia memahami apa saja syaratnya, apa saja rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunah-sunahnya, apa saja yang nggak boleh dilakukan ketika dia muhrim dan lain sebagainya. Dia mempelajarinya itu. Fayaqifu ala kulli saghiratin wa kabiratin minha, maka dia memahami, ya, maka dia memahami perkara-perkara yang kecil dan yang besar dari perkara ibadah-ibadah haji. Jadi dia benar-benar memang, ya, serius untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya tentang hal-hal yang terkait dengan haji. Apakah dia terkait dengan masalah-masalah yang besar, yang kecil, semua dibahas, semua dipelajari. Fa idza ma aqbala yuaddi manasikal haji kana hajjuhu sahihan taman. Apabila telah datang waktunya untuk dia melaksanakan manasikal hajj, itu ibadah haji, maka hajinya itu hajjuhu sahihan taman. Maka hajinya itu menjadi haji yang sahih, haji yang sempurna. Tidak salah-salah. Ini kadang-kadang hajinya haji yang nggak jelas gitu kan. Dalam pengertian dia tidak melaksanakan sebagaimana semestinya. Kenapa? Karena dia nggak belajar tentang haji. Mungkin 1 semester nggak ada, 1 SKS pun nggak dia ambilnya begitu. Hanya ikut-ikut orang saja. Ya begini orang, begitu dia. Ibadah ini nggak bisa kita taklid. Taklidul a'ma namanya, mengikut. Tapi buta, nggak tahu dalil. Kita semestinya adalah ittiba, ikut dalil kita. Ya, jadi jangan ikut-ikut orang. Ya bisa saja ustadz kita ikuti. Ustadz kita betul paham atau tidak? Begitu ya. Sehingga kita memang butuh belajar. Ya, butuh belajar. Agama ini kan wajib kita pelajari. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim kan. Belajar ilmu agama itu wajib kepada setiap muslim dan muslimah tentunya. Ya. Jadi ketika dia sudah memang benar-benar siap dengan ilmu yang terkait dengan ibadah haji, ketika dia melaksanakan haji kelak, maka hajinya itu menjadi haji yang sahih. Haji yang sahih. Wa kana wa'iyan fahiman al-hikam al-balighah allati intawat 'alaiha hadhihi al-fariḍah al-'azimah. Dan dia sadar betul, fahiman, paham betul al-hikam al-balighah, hikmah-hikmah yang dalam, allati intawat, yang terkumpul, ya, ala hadhihi al-fariḍah, di atas kewajiban ini, al-'azimah yang luar biasa ini, ibadah haji. Dia paham betul hikmah, ya, hikmah yang terdalam, hikmah yang terkandung, yang terdalam, yang ada terkumpul dalam ibadah haji. Sangat banyak hikmahnya ikhwati fillah. Karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat luar biasa, ya. Ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat, harta yang kuat, harta yang banyak dan lain sebagainya. Jadi ibadah maliyatun wa badaniyah, ibadah harta dan ibadah badan, yaitu apa? Ibadah haji, ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hendaknya kita dalam melaksanakan ibadah haji benar-benar harus apa? Harus kita paham benar, tahu mengerti betul kita bagaimana fikih haji, sehingga kita melaksanakan haji kita menjadi haji yang sahih, haji yang mabrur, yang pahalanya surga insyaallah taala. Pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita stop dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha